Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian membuka video ini. Oke, kita akan lanjut lagi cerita dari si Nining ya. Cerita ini dari Mas Restu Wiraatmaja. Buat kalian yang ingin bacanya secara langsung, linknya udah saya taruh di deskripsi. Tanpa langsung banyak basa-basi lagi aja ya, kita langsung aja ke ceritanya. Oh ya, sebelumnya di part berapa ini ya? Part 5 ini judulnya agak berganti sedikit gitu, yaitu ada tambahan judul Sukmo Demit. Sukmo Demit adalah lanjutan dari Nining ya. Kalau di tweetnya ini adalah part 2 dari Nining, tapi di video ini gue bikin di part 5 nya gitu. Paham kan? Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Di saat warga sedang resah dengan kemunculan wabah pagebluk, Pak Luhur telah mengintai gerak-gerik Nining dan dia ingin menjadikan Nining sebagai wadah bagi demit kebaya itu sendiri. Agak runyam memang, mengapa dia menjadikan Nining sebagai wadah bagi demit kebaya? Jawabannya adalah karena Nining memiliki jiwa yang bersih dan taat kepada pengorbanan. Jadi setidaknya jiwanya akan melakukan pentokan hebat antara jiwa Nining dan jiwa demit kebaya. Seperti halnya sebuah gelas yang bening, ketika ingin dijadikan kopi, maka harus diberi kopi. Maka warna bening itu akan berubah menjadi warna hitam pekat. Dari rasa, wangi, dan bentuknya pun berbeda. Rasa inilah yang disebut karakter. Bentuk ini disebut dengan perawakan. Wangi ini disebut dengan pembawaan jiwa yang berada di dalamnya. Untuk membangkitkan Nining pun tidak sembarangan. Harus benar-benar rapih dan tentunya menggunakan seserahan. Seserahan yang dimaksud adalah darah ayam cumani yang harus siap diminum oleh Pak Luhur itu sendiri sebagai bukti pemanggilan demit kebaya. To the point saja, ketika prosesi untuk membangkitkan Nining berlangsung, muncul 11 orang berjubah hitam dari rumah Pak Luhur. 11 orang ini berperan sebagai penangkal serangan jiwa sewaktu-waktu Nining dibangkitkan, dan yang memasuki jiwa Nining adalah jiwa yang pendendam. Kamu tidak usah takut, Syat. Kamu sudah menjadi bagian dari jubah hitam ini. Pak, Nining bakal hidup kan? Lihat saja nanti. 11 orang berjubah hitam ini telah mengambil posisi berbentuk lingkaran. Nining ditidurkan persis di tengah lingkaran tersebut. Posisinya benar-benar seperti ucapan sakral pemanggilan iblis pada umumnya. Hanya saja tidak ada lambang bintang atau apapun. Pak Luhur yang sudah siap menjalani upacara lalu meminum darah ayam cumani yang telah dipersiapkan. Irsyad hanya menggeleng-geleng tak percaya. Mana mungkin dia akan menjadi bagian dari persatuan iblis ini. Tidak usah takut, semua manusia ingin penjagaan kan? Irsyad hanya mengangguk pasrah. Setelah Pak Luhur meminum darah ayam cumani, formasi barisan menjadi berubah. Ke-11 orang berjubah hitam itu langsung berbaris di depan Pak Luhur sambil merapalkan mantra Jawa yang tak jelas pelafalannya. Pak Luhur segera mundur 3 langkah dari tempatnya, diikuti oleh Irsyad. Dengan seketika, tubuh Nining yang semula menjadi mayat kini bergerak-gerak. Nining yang semula sebagai wanita cantik rupawan kini berubah menjadi wanita yang menakutkan. Pak, kok Nining berubah? Itu bukan jiwa Nining, tapi jiwa yang lain. Tubuh Nining bangkit dengan hentakan tulang yang mengilukan. Kertak, terak. 11 orang yang berbaris di depan Pak Luhur segera mengambil pangilon atau cermin dari dalam jubahnya. Buat apa itu, Pak? Buat menyerap jiwanya supaya bisa dikendalikan. Dengan perasaan yang marah, Nining berteriak histeris. Teriakannya bukan seperti teriakan Nining sebelumnya. Ini seperti teriakan kuntilanak. Irsyad, kamu lari. Kenapa, Pak? Cepat, jangan banyak tanya. Irsyad melaksanakan perintah Pak Luhur. Kini yang dia lihat bukan Nining asli, tapi Nining yang telah dimasuki Sukmo Demit. Bangsat! Irsyad berlari menuju depan rumah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Namun, masih saja terdengar teriakan yang amat menakutkan. Teriakan itu seolah-olah membuka dendam di masa lalu yang belum dilaksanakan. Pak Luhur, kami tidak mungkin kuat. Pak Luhur masih mencari kesalahannya. Mengapa tubuh Nining masih memberontak? Pak Luhur pergi ke kamarnya. Dia mengambil sebuah damar yang masih hidup. Damar itu diletakkan di depan tubuh Nining. Ambil cermin yang lebih besar di kamar saya, cepetan! Satu dari 11 orang berjubah hitam itu menuju ke kamar dan membawa panggilan berukuran besar. Pegang kuat-kuat! Mereka semua memegangi panggilan itu untuk meresap jiwa Nining dan ditukarkan dengan jiwa yang baru masuk.
tahan semua!" Nining masih berteriak kesakitan. Jiwa yang ada di dalam Nining terserap dan digantikan dengan jiwa yang baru. Bruk! 2 dari 11 orang berjubah hitam jatuh di tempat. Sepertinya mereka berdua terkena dampak dari penyerapan jiwa itu sendiri. "Pak, 2 orang ini sudah meninggal." "Iya Pak, lalu bagaimana?" "Kubur bersama jasadnya Nining. Kita sembunyikan kejadian ini." "Nining? Berhasil." "Nining sudah ditempati demit kebaya. Jadi kita sudah mempunyai 2 tempat, manusia kerbau dan demit kebaya." "Lalu cermin besar ini untuk apa?" "Buat pengumpulan jiwa." Mereka paham. Dengan cepat mereka langsung membereskan tempat seserahan itu, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa. Mengenai Irsyad yang masih kebingungan dengan kejadian itu, dia diberikan sebuah penghormatan oleh Pak Luhur dengan jubah hitam. "Pakai ini." "Apa ini?" "Kamu ingin melihat Nining kan?" "Ingin. Di mana Nining?" "Ikuti saya." Irsyad mengikuti Pak Luhur ke sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut terdapat sebuah pangilon atau cermin besar yang digunakan sebagai tempat penyerapan jiwa Nining. "Ayo, pakai jubahnya." Ketika Irsyad memakai jubah itu, dia melihat Nining dengan menggunakan pakaian jubah merah lengkap dengan tudung itu. "Nining? Itu bukan Nining asli. Itu adalah ratu kita." Pak Luhur menundukkan badan sebagai salam hormat dan diikuti oleh Irsyad yang dipaksa oleh Pak Luhur. "Terima kasih Luhur, saya sudah bangkit." "Sama-sama Kanjeng Ratu." "Jangan lupa, kamu harus melakukan seserahan untuk saya kepada orang yang lahir di bulan purnama." "Siap Kanjeng Ratu." Irsyad masih terdiam, tidak paham. Kemanakah Nining pergi? "Kekasihmu saya tukar dengan jiwaku, anak muda. Jangan pernah bicara dalam hati. Aku mengetahui segala perkataanmu." Irsyad terperanjak tidak percaya. Mana mungkin kata hatinya diketahui oleh orang yang mengambil tubuh Nining. "Nama saya Nyi Kebaya. Kamu jangan pernah mengkhianati kami. Jika selangkah kau berkhianat, selangkah itu pula aku ada di depanmu." "Siap Kanjeng Ratu." "Tinggalkan aku sendiri." "Siap Kanjeng Ratu." Kini Irsyad dan Pak Luhur menjadi budak dari Nyi Kebaya. Tampaknya mereka harus mencari anak atau siapapun yang lahir di bulan purnama. Purnama ya maksudnya. Karena dengan terlaksananya tumbal itu, umur Pak Luhur akan semakin lama dan akan abadi. "Pak, terus bagaimana sekarang?" "Seperti biasa saja. Kita cari orang yang lahir di bulan purnama." "Bagaimana ciri-cirinya?" "Ada tai lalatnya di leher, matanya tajam, karena rata-rata anak indigo, dan alisnya bergelombang." "Kalau kita tidak memberi seserahan bagaimana?" "Nyawa kita jadi ancaman." "Maksudnya kita yang bakal menjadi seserahan?" "Iya benar." Irsyad memahami perkataan Pak Luhur. Daripada dia ikut mati, lebih baik dia mengikuti alur Pak Luhur. Esok harinya Irsyad segera mencari tahu tentang orang-orang di sekitarnya yang memiliki ciri-ciri sebagai orang yang terlahir di malam bulan purnama. Lehernya terdapat tai lalat, matanya tajam dan alisnya bergelombang. Dan di atas saran Pak Luhur, jika dia menemukan orang yang dimaksud, maka harus memberitahunya terlebih dahulu agar tidak dicurigai warga. "Syad, sudah dapatkah?" "Sudah, 3 orang." "Siapa saja?" "Pak Holil, Pak Subhan, dan anaknya Pak Ilyas. Mereka yang lahir di malam bulan purnama." "Oke, nanti malam langsung gerak." Malam harinya Pak Luhur segera menjalankan misi yang harus dia selesaikan agar dirinya bisa abadi, yaitu mencari tumbal yang lahir di malam bulan purnama dan harus dicerahkan paling lambat 1 bulan 1 tumbal. Itu harus dilakukan secara berturut-turut. "Syad, supaya tidak ketahuan, tiap bulan saja ya. Soalnya warga di sini itu gampang banget ribut di masalah seperti ini." "Ya sudah Pak, terserah saja." Pak Luhur segera memberikan mangkuk berisi darah ayam cemani yang telah diberi jeruk nipis dan garam. "Ingat, jangan sampai ketahuan." "Iya Pak." Tepat jam 12, Irsyad berangkat menuju tempat korban pertama, yaitu rumah Pak Subhan. "Pak, ini disiram lagi tah seperti waktu itu?" "Iya Syad." Irsyad takut dirinya terulang kejadian yang sama ketika hampir tertangkap oleh Muhammad dan Bidin. "Sebabnya kenapa Pak ini itu?" "Sudah tidak usah banyak tanya." Irsyad berangkat menggunakan jubah hitamnya. Dia berangkat menuju rumah Pak Subhan. Suasana setelah pagebluk, warga memang banyak berdiam diri di rumah. Jalanan sepi dan juga tidak ada tanda-tanda beraktivitas di desa tersebut. Sepertinya semenjak ada pagebluk, banyak orang yang tidak berani keluar. Kesempatan saya untuk mengerjakannya supaya cepat selesai. Rumah Pak Subhan sudah ada di depan mata.
Irsyad berjalan dengan santainya menuju tempat Pak Subhan. Terlihat Pak Subhan sedang berada di depan teras rumahnya sambil menyeruput kopi ditemani dengan anak-anaknya. Aku ndak tega sebenarnya. Irsyad dengan terpaksa menuju belakang rumah Pak Subhan dan menyiramkannya tepat di balik dinding tembok kamarnya. Lalu dia pergi dari tempat itu dan bersembunyi di balik pohon. Saya masih penasaran dengan cara kerjanya. Ketika Pak Subhan mulai masuk ke dalam kamarnya, dia berteriak kesakitan. Teriakannya terdengar hingga tetangga sekitar berdatangan. Ada apa rame-rame? Tidak tahu, coba cek aja. Ketika warga mengerubungi rumah Pak Subhan, dia mendapati tubuh Pak Subhan telah ambruk di lantai depan. Darahnya mengalir deras dari mulutnya. Astagfirullah, santet, ini pasti santet. Anak-anaknya menangis di balik lemari. Mereka trauma melihat bapaknya meninggal. Dek, bapak kenapa? Bapak didatangi setan Yayu Nining, Bu. Hah? Yayu Nining? Iya, Bu, setan Yayu. Warga meyakini setelah wabah pagebluk itu selesai, banyak korban yang meninggal dengan penasaran, salah satunya adalah Nining. Nining dipercaya bangkit kembali dari kuburnya. Dia meneror satu demi satu warga dan menyebabkan keresahan. Berita ini pun sampai hingga ke telinga Pak Hanif. Namun Pak Hanif hanya diam 1000 bahasa. Kali ini dia tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Namun berita itu hanya bertahan hingga 1 bulan karena bukti kurang kuat dan Pak Subhan memiliki riwayat penyakit muntaber. Isu tentang teluh pun menghilang. Bulan kedua, tepat dengan malam 1 Syuro, para warga meyakini malam itu sebagai malam berkumpulnya para demit. Bukan hanya itu, para warga diminta untuk tidak keluar. Irsyad kembali menuju tempat berikutnya, yaitu Pak Ilyas. Dia kembali menumpahkan darah ayam cemani yang telah dicampur oleh jeruk nipis dan garam tepat di dinding tembok kamarnya. Dengan seketika, Pak Ilyas terkapar jatuh dengan darah yang mengalir deras dari mulutnya. Kejadian itu berulang kali dilakukan Irsyad, namun tidak ada satupun warga yang berani bertindak. Warga mengira teluh ini telah mengambil bagian terbesar dari kehidupannya, sehingga tumbal seperti itu memang ada dan tak bisa berbuat apa-apa. Pak Lur semakin sumringah dengan pencapaian Irsyad. Tubuhnya semakin segar dan kembali bugar. Pak, bagaimana caranya agar saya tidak melakukan sesaran ini lagi? Saya capek bolak-balik terus. Benar juga. Pak Lur sempat berpikir bagaimana caranya agar Tumbar tetap berjalan namun tidak menggunakan sesaran seperti ini. Dia pun memandangi panggilan besar yang diletakkan di dalam kamar khusus. Mungkin dengan cara ini agar demit itu tetap menyerahkan penghidupan kepadaku. Maksudnya, Pak? Hari ini kita membuat yang banyak cermin untuk disebarkan di tiap rumah. Hah? Fungsinya apa emang? Lihat saja nanti. Irsyad hanya terdiam saja. Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa yang dihidupkan adalah bukan Nining, melainkan demit kebaya. Pak Luhur dengan segera menyuruh bawahannya untuk membuat panggilan atau cermin sesuai dengan kebutuhannya. Dengan segera, hari itu juga dia membuat puluhan panggilan untuk dibagikan di tiap warga. Warga yang waktu itu belum mempunyai panggilan sempat senang karena panggilan ini dibagikannya secara cuma-cuma. Pak, ini untuk apa? Tanya warga. Buat jaga-jaga, barangkali Nining neror. Warga tampak senang dengan pernyataan Pak Luhur. Padahal cara ini untuk memudahkan agar Nining bisa meneror setiap warga di malam hari. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut di part berikutnya untuk kelanjutan dari cerita si Nining ini ya. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupalah untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih buat kalian semuanya yang telah mendengarkan sampai di menit ini. Kita akan lanjut ceritanya di next video. Makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi. Saya di sini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.